Pagi itu terasa biasa, sampai ponsel suamiku jatuh dan hancur. Aku pikir itu hanya kecelakaan kecil. Tapi dari layar yang retak itu, aku menemukan rencana pembunuhan atas namaku sendiri. Dan orang yang paling ingin aku lindungi, justru orang yang ingin aku kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pagi itu terasa biasa saja. Sama seperti ratusan pagi lainnya yang telah aku lewati bersama Aldo. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur bercampur dengan wangi sabun setelah Aldo mandi. Kami sedang berdiri di balkon lantai 2. Aku menyiram tanaman gantungku sementara Aldo bersandar di pagar, sibuk dengan ponsel di tangannya, layarnya menghadap ke bawah. Kerapuhan dalam hubungan kami terasa sejak beberapa minggu, ditandai dengan ponsel yang selalu disembunyikan. Aku mendekat, mencoba mengintip dengan bercanda. Serius sekali, kamu sedang chatting dengan siapa? Reaksinya di luar dugaan. Dia terlonjak kaget, nyaris berteriak. Dia menyentakkan tangannya menjauhiku seolah aku hendak menyentuh api. Gerakan tiba-tiba itu membuat ponsel di tangannya terlepas, memantul di pagar balkon, lalu jatuh. Kami berdua terpaku. Kami mendengar suara retakan yang memuakan saat benda itu menghantam lantai teras di bawah. Hening. Aku menahan napas menunggu ledakan amarahnya. Tapi Aldo hanya diam. Perlahan dia menoleh padaku. Tidak ada amarah di matanya. Yang kulihat justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kelegaan. Dia menghela napas panjang, napas yang seolah ditahannya selama berminggu-minggu. Sudahlah, katanya pelan. Sudah rusak. Kami turun ke teras. Ponsel itu hancur berantakan. Layarnya pecah seperti sarang laba-laba. Aku berjongkok untuk memungutnya, tapi Aldo menghentikanku. Tidak usah, Diva. Biarkan saja, nanti aku beli yang baru. Tapi datamu, pekerjaanmu, desakku, kita bisa coba bawa ke tempat servis. Tidak perlu, potongnya cepat, terlalu cepat. Aku sudah backup semuanya ke cloud. Lupakan saja. Dia mengambil ponsel yang hancur itu, membawanya ke dapur dan tanpa ragu membuangnya ke tempat sampah di bawah wastafel. Dia tampak terlalu lega. Saat Aldo akhirnya berangkat, aku berdiri terpaku di dapur. Tatapanku terkunci pada lemari di bawah wastafel. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari dan meraih ke dalam tempat sampah. Aku mengambil ponsel yang hancur itu. Bodinya terasa dingin dan tajam di tanganku. Aku membungkusnya dengan kain lap dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku harus tahu. Aku menuju toko sepupuku Rio. Perjalanan ke mall terasa seperti selamanya. Pikiranku berkecamuk antara rasa bersalah karena mengkhianati Aldo dan ketakutan yang mendalam. Aku tiba di toko Rio. Rio sedang sibuk membongkar laptop, tapi dia tersenyum saat melihatku. Hei, Div, tumben mampir. Ada apa? Aku mengeluarkan bungkusan kain itu dari tasku dan meletakkannya di atas meja kaca. Aku membukanya. Mata Rio membelalak melihat kondisi ponsel itu. Astaga, ini jatuh dari mana? Lantai 5. Aku menelan ludah. Rio, tolong. Aku punya firasat buruk. Ini ponsel Aldo. Bisakah kamu selamatkan data apa saja dari sini? Rio menatapku lalu menatap ponsel itu. Senyumnya lenyap digantikan ekspresi serius. Ini parah, Div. Tapi akan aku coba. Dia mengambil ponsel itu dan membawanya ke ruang kerjanya di belakang. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian di ruang tunggu yang dingin, menunggu jawaban yang kutakutkan. 10 menit. Itu terasa seperti 10 jam. Aku tidak bisa duduk tenang. Aku mondar-mandir di depan toko Rio, jantungku berdebar begitu kencang. Aku membayangkan skenario terburuk, perselingkuhan. Aku sudah menyiapkan hatiku untuk itu. Pesan-pesan mesra, foto-foto. Rasa sakit yang bisa kupahami, pengkhianatan yang umum terjadi. Setiap kali ada pelanggan lain masuk, aku tersentak. Pikiranku melayang kembali ke pagi tadi.
Kelegaan di wajah Aldo. Itu bukan wajah pria yang ketahuan selingkuh. Itu wajah pria yang baru saja lolos dari bencana besar. Apa yang lebih buruk dari perselingkuhan, hutang, masalah hukum? Aku tidak tahu mana yang lebih baik atau lebih buruk. Aku sedang menatap kosong ke arah eskalator di seberang ketika pintu ruang kerja Rio terbuka. Aku menoleh, siap untuk mendengar berita buruk. Tapi ekspresi wajah Rio menghentikan semua pikiranku. Dia tidak terlihat sedih atau marah atas namaku. Dia terlihat pucat pasi, sepucat kertas. Matanya melebar dan ada ketakutan murni di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. Ikut aku, desisnya. Dia menarikku dengan kasar, keluar dari tokonya, menyusuri koridor mal yang ramai, ke sudut yang sepi di dekat tangga darurat, tempat yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV. Dia mendorongku ke dinding. Kedua tangannya memegang bahuku. Matanya menatap tajam ke mataku. "Rio, ada apa?" tanyaku, suaraku gemetar. "Dengar aku, Diva," bisiknya, suaranya mendesak dan penuh kepanikan. "Amankan semua kartu ATM dan ganti kunci rumahmu segera. Sekarang juga." "Apa maksudmu? Kunci kenapa?" Aku masih mencoba mencari penjelasan yang logis. "Ini bukan soal utang," kata Rio. "Diva, ini jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk dari apapun yang bisa kamu bayangkan." Rio merogoh sakunya. Dia mengeluarkan ponsel Aldo. Ajaibnya, layarnya menyala meskipun retak di mana-mana. Dia memutar layar ponsel itu dan menunjukkannya padaku. Mataku mencoba fokus pada layar yang retak itu. Itu adalah folder file, berisi fotoku, KTP-ku, kartu keluargaku, foto pasporku, dan di bawahnya draft surat kuasa untuk menjual rumah kami. Di bawahnya lagi, sebuah file gambar, spesimen tanda tanganku yang sempurna. Darahku serasa membeku. Rio menggeser lagi, membuka aplikasi pesan instan. Ada satu percakapan di sana dengan kontak yang hanya bernama J. Pesan terakhir berbunyi, "Bagus, HP-nya sudah hancur. Sesuai rencana, lakukan tahap akhir malam ini. Pastikan dia tertidur, pulas saat kita kosongkan semuanya." Tertidur pulas. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Ya Tuhan, apa dia akan meracuniku? Aku membekap mulutku, rasa mual menghantamku. Rasa cintaku pada Aldo hancur, tergantikan oleh horor yang memuakan. Pria itu berencana membunuhku. Rio mengambil alih komando. "Pertama, bukti. Aku sedang mengkloning seluruh isi ponsel ini, termasuk kartu SD tersembunyi itu. Kedua, uangmu. Telepon bank sekarang. Blokir semua kartu kredit. Blokir semua akses ke rekening tabunganmu." Rio mencengkeram bahuku. "Ketiga, rumah. Kamu tidak bisa kembali ke sana jika kuncinya masih sama. Telepon tukang kunci 24 jam. Suruh mereka bertemu denganmu di rumah. Segera. Kamu harus sampai di rumah sebelum dia. Kamu harus ganti kunci itu sebelum dia pulang." Kata-kata itu menyentakku. Ini bukan lagi soal pernikahan, ini soal hidupku. Amarah yang dingin dan tajam muncul. "Baik," kataku, suaraku terdengar asing, lebih kuat dari yang kuduga. "Aku akan membeli ponsel baru sebagai alibi. Aku akan menjebak mereka saat mereka mencoba melakukan tahap akhir itu." Aku tiba di jalan rumahku. Perutku mulas karena cemas. Syukurlah, sebuah van putih terparkir di depan gerbangku. Tukang kunci. Aku memarkir mobil di garasi dan berlari menemuinya. "Cepat, Pak. Tolong," desakku. Suara bor yang menggerinda silinder kunci lama terdengar, seperti musik terindah di dunia. Tepat saat tukang kunci itu menyerahkan satu set kunci baru yang berkilau, ponselku bergetar. "Aldo." Aku menarik napas, menekan ikon hijau. "Halo, sayang." "Hei, Div, kamu di mana?" Suara Aldo terdengar normal, hangat. Itu membuatku ingin muntah. "Aku baru saja keluar dari mal," kataku, "membelikanmu yang baru sebagai permintaan maaf." "Kamu tidak seharusnya repot-repot," tawanya. "Ya sudah. Kamu di mana sekarang?" "Aku juga baru mau jalan pulang. Kita bisa sampai bersamaan."
Aku akan memasak makan malam spesial malam ini. Setelah menutup telepon, van tukang kunci itu menghilang. Sebuah sedan silver muncul dari tikungan yang sama. Itu Aldo. Dia pulang. Aldo keluar tersenyum. Senyuman yang sama yang kulihat ribuan kali, tapi malam ini senyuman itu terlihat seperti topeng yang mengerikan. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kuncinya yang lama. Aku menahan napas. Dia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Kunci itu tidak mau berputar. Dia mengerutkan kening. Aneh, gumamnya. Dia menatapku. Kuncinya macet. Aku memaksakan tawa gugup. Soal itu, maaf, Al. Aku lupa memberitahumu. Aku mengangkat kunci baru di tanganku. Aku harus mengganti semua kunci. Ekspresi Aldo berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menyipit. Itu adalah kemarahan yang dingin dan cepat. Mengganti kunci. Kenapa? Aku harus terlihat panik. Dompetku, kataku, suaraku sengaja dibuat bergetar. Aku rasa dompetku dicuri di mal. Kunci rumah cadangan kita ada di sana. Aku panik sekali. Dan kartumu? Tanyanya pelan. Aku baru saja dapat email dari bank. Semua rekening diblokir. Iya, aku mengangguk cepat. Semua kartu ada di dompet itu. Aku langsung memblokir semuanya. Dia menatapku sejenak lagi. Lalu perlahan, topeng itu kembali terpasang. Ya Tuhan, sayang, kamu pasti ketakutan sekali, katanya sambil memelukku. Pelukannya terasa seperti sangkar. Kamu melakukan hal yang benar, Diva. Rumahku sendiri kini terasa seperti wilayah musuh. Biar aku bantu. Tawarku saat dia mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Tidak usah, tolaknya halus. Kamu duduk saja. Kamu terlihat lelah. Aku duduk di meja makan, mengawasinya seperti elang. Setiap gerakan pisau yang memotong sayuran membuatku tersentak. Dia terlihat begitu normal, suami yang penuh perhatian. Dia menata makanan di 2 piring dengan sangat indah. Dia meletakkan 1 piring di depanku. Makanan itu tampak lezat dan mungkin mematikan. Makanlah selagi panas, katanya. Oh, tunggu, katanya tiba-tiba berdiri. Aku lupa anggurnya. Dia membelakangiku, membuka botol anggur spesial kami. Dia mengambil 2 gelas kristal dan saat berbalik, dia membawa 2 gelas yang sudah terisi anggur merah pekat. Dia meletakkan 1 gelas di samping piringku. Untuk kita, katanya mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita. Aku mengangkat gelas itu, memutarnya di tanganku dan saat itulah aku melihatnya. Di bawah cahaya lampu makan, di dasar gelas, ada serbuk halus berwarna keputihan menempel di kristal. Darahku kembali membeku. Itu nyata. Dia benar-benar meracuniku. Aku harus keluar dari sini. Ponselku, kataku tiba-tiba, aku rasa aku meninggalkannya di mobil. Aku sekalian mau ambil charger. Aku pusing sekali, Al. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Aku berjalan terhuyung menuju kamar mandi utama kami dan mengunci pintu. Di sana, aku menyalakan keran air deras untuk menyamarkan suara, membasuh wajahku. Aku mengirim pesan ke Rio, aku di rumah. Dia mencoba meracuniku. Gelas anggur. Ada serbuk di dalamnya. Aku butuh tahu siapa Jess sekarang. Ponselku bergetar. Pesan dari Rio. Diva, aku menemukan sesuatu. Folder backup dari aplikasi pesan lain. Foto-foto yang di-screenshot. Kamu harus siap. Jantungku berhenti. Gambar muncul di layarku. Itu adalah tangkapan layar dari sebuah postingan media sosial. Keterangan itu berbunyi, akhirnya 1 langkah lebih dekat menuju kebebasan kita. Aku mencintaimu. Dan nama akun yang mempostingnya itu Jihan. Jihan, sahabatku, pengiring pengantinku. Diva, itu Jihan. Dia yang menyimpan semua file-file ini. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Aku menghapus air mataku. Amarah yang dingin dan mematikan memenuhi diriku. Aku keluar dari kamar mandi, berjalan ke kamar tidur. Aku harus membuatnya percaya obatnya bekerja. Aku menjatuhkan diriku sendiri ke lantai di samping tempat tidur, membuat suara gedebuk yang cukup keras. Aku berbaring diam, mata terpejam.
Langkah kaki Aldo yang cepat dari ruang tamu. Diva. Dia muncul di ambang pintu kamar. Dia meraih pergelangan tanganku, bukan untuk memeriksa nadiku, tapi untuk memeriksa apakah aku masih sadar. Aku tetap diam. Lemas. Aku mendengarnya menghela napas lega. Dia berhasil. Dia pikir dia berhasil. Aku mendengarnya mengeluarkan ponsel barunya. Halo, katanya. Suaranya dingin, datar, dan penuh perhitungan. Dia sudah tidur. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Dia tertawa pelan. Dia bahkan membelikanku ponsel baru. Manis sekali, bukan? Dia menutup telepon. Aku terbaring di lantai, menunggu Rio dan polisi tiba. Saat langkah kaki Aldo menghilang ke lorong menuju dapur, aku beraksi. Aku melompat dari tempat tidur, berlari ke pintu belakang. Aku membuka grendel atas dan bawah. Kle-kle. Di kegelapan taman belakang, berdiri Rio. Dia membawa tas ransel berisi perekam. Masuk. Desisku. Rio melesat masuk. Brak. Suara pecahan kaca. Aldo menjatuhkan gelasnya. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya dari dapur. Aldo. Buka pintunya. Aku mendengar ketukan keras di pintu depan. Jihan. Al. Kenapa kunciku tidak berfungsi? Kamu di dalam. Rio berbisik ke AirPC-ku, aku akan buka pintunya. Aku akan berpura-pura jadi Aldo. Aku mendengar Rio berteriak ke pintu depan, sebentar, kuncinya macet. Lalu suara kunci baru diputar. Pintu depan terbuka. Kenapa lama sekali? Dan kenapa kamu ganti kunci? Suara Jihan dingin dan tajam. Nanti kujelaskan, suara Rio meniru Aldo. Dia sudah tidur di kamar. Ayo selesaikan ini. Dua pasang langkah kaki mendekati kamar tidur. Pintu kamar terbuka. Aku merasakan kehadiran mereka. Lihat, suara Rio, berbisik, pula sekali. Aku mendengar Jihan mendekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Aku merasakan jari-jarinya yang dingin menyentuh pipiku. Kasihan sekali Diva. Suaranya penuh kepuasan. Dia terlalu percaya. Dia benar-benar berpikir kamu mencintainya. Cinta tidak membayar tagihan, jawab Rio, memancing Jihan. Kamu yang punya rencana ini dari awal, Jihan. Tentu saja, tawa Jihan. Aku yang menemukan pembeli untuk rumah ini. Aku yang membuatkan dokumen palsu itu. Kamu yang datang padaku, mengemis seperti anjing, menangis soal utang judimu. Jihan membuka tasnya dan meletakkan stempel tanda tangan di meja. Dia menekan ibu jariku ke bantalan tinta lalu ke atas kertas surat kuasa. Sekarang bagian pentingnya. Waktunya tahap akhir. Kita akan buat ini terlihat seperti bunuh diri. Dia menyalakan gas di dapur dan tertidur selamanya. Cepat, Aldo. Ambil laptopnya. Aku akan urus gasnya di dapur. Jihan berjalan ke pintu kamar. Sudah cukup. Polisi masuk sekarang. Bersiaplah, suara Rio berbisik melalui AirPitch. Tepat saat itu, Jihan kembali berlari. Aldo, teriaknya panik. Ada mobil polisi di luar. Kamu bukan Aldo. Jihan menjerit marah, melihat Rio yang kini berdiri tegak. Dia menerkamku. Aku berguling dari tempat tidur. Aku meraih lampu meja keramik yang berat dan mengayunkannya. Lampu itu menghantam bahu Jihan. Dua petugas polisi berseragam mendobrak pintu. Polisi, jangan bergerak. Jihan bangkit. Aku sudah menyalakan gasnya. Dia menekan pelatu korek api gas yang dia pegang. Cel-ceka. Hanya suara percikan api kecil yang sia-sia. Bau gas menyengat memenuhi ruangan, tapi konsentrasinya belum cukup jenuh di kamar. Petugas itu menerjang maju, menjatuhkan Jihan ke lantai. Sementara kekacauan itu terjadi, dua petugas lain mendobrak pintu kamar mandi tamu. Aldo terhuyung keluar, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dia hancur. Bukan aku. Jihan semuanya dia. Rio menyerahkan hard drive eksternal dan ponselnya kepada inspektur, bukti penuh dari konspirasi pembunuhan. Berbulan-bulan kemudian, aku duduk di meja dapur baruku, menghirup kopi.
Aldo divonis 12 tahun penjara, dan Jihan, dalang sosiopat itu, mendapatkan hukuman seumur hidup. Aku tidak lagi membenci Aldo, hanya kasihan. Jihan telah menghancurkan ilusiku, tapi tidak menghancurkanku. Aku merebut kembali hidupku. Aku tersenyum. Senyum yang utuh. Aku aman. Aku bebas. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku adalah pemilik hidupku. 6 bulan berlalu sejak aku menutup telepon dari Rio. Ruko yang kubatalkan penjualannya itu telah berubah total. Bukan lagi kantor keuangan yang dingin, melainkan sebuah ruang yang hangat dan penuh warna, The Phoenix Gallery Cafe. Ini adalah perwujudan kebebasanku. Pintu kaca besar galeri terbuka pada hari pembukaan. Aku mengenakan gaun batik terbaikku, bersemangat dan gugup. Rio berdiri di sampingku, sibuk mengatur sistem suara. Kamu yakin tidak mau menyajikan anggur, Diva? Candanya, merujuk pada trauma masa lalu. Kopi saja cukup, balasku sambil tertawa. Aman. Galeri itu ramai. Orang-orang melihat lukisan dan kerajinan tangan seniman lokal, sambil menyesap kopi aromatik yang baru kuseduh. Aku berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu, merasakan gelombang kebahagiaan yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak perlu bersembunyi atau berpura-pura. Aku adalah pemilik tempat ini. Aku adalah diriku sendiri. Malam hari, setelah semua euforia pembukaan galeri usai, aku kembali ke rumah. Aku menemukan sepucuk surat tipis di kotak posku, disegel oleh stempel resmi lembaga pemasyarakatan. Hatiku mencelo sesaat, namun rasa ingin tahu lebih kuat. Aku tahu ini pasti dari Aldo. Aku duduk di meja dapur, menyalakan lampu redup, dan merobek segelnya. Surat itu pendek. Aldo menulis tentang penyesalannya, bukan penyesalan atas niatnya membunuhku, tetapi penyesalan karena kelemahannya yang membuatnya terjerat Jihan. Diva, aku minta maaf karena merusak hidup kita. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Aku hanya terlalu takut pada Jihan. Dia meminta maaf padaku dan berharap aku bisa memaafkannya suatu hari nanti. Setelah membacanya, aku melipat surat itu kembali, tanpa amarah, tanpa kesedihan, hanya pemahaman yang jelas. Dia memang korban, tapi juga pelaku. Aku berjalan ke tempat sampah dan membuang surat itu. Bukan lagi beban, hanya sisa masa lalu yang harus dibuang. Aku menutupnya dengan penutup. Selesai. Aku berjalan keluar ke teras belakang rumahku. Malam itu cerah, diterangi oleh bulan sabit yang perak. Di taman, tempat Rio pernah berdiri dalam kegelapan menunggu untuk menyelamatkanku, sekarang aku menanam deretan bunga melati yang harum. Aku berdiri di sana, membiarkan udara malam yang dingin menyentuh kulitku. Tidak ada rasa takut lagi. Rumah ini, yang dulunya adalah perangkap, kini menjadi perlindungan. Aku memikirkan Diva yang dulu, takut, naif, dan terlalu bergantung. Diva itu telah mati bersama kebohongan Aldo dan Jihan. Aku menghela napas panjang, menikmati aroma melati dan kebebasan. Masa depanku terbuka lebar. Aku tidak menunggu pangeran atau pahlawan. Aku adalah pahlawan bagi diriku sendiri. Aku mengangkat kepalaku dan menatap langit, kebebasan terasa di setiap tarikan napas, dan aku tersenyum. Senyum yang utuh dan kuat. Pagi di The Phoenix Gallery Cafe selalu menjadi momen favoritku. 6 bulan setelah pembukaan, tempat itu telah menemukan ritmenya sendiri. Bukan lagi sekadar tempat usaha, melainkan sebuah ruang yang menyembuhkan. Aku berdiri di balik konter kayu solid yang baru, sibuk meracik kopi tubruk kental untuk diriku sendiri. Aroma kopi dan kanvas baru bercampur, aroma kebebasan. Aku mengenakan blus batik sederhana dengan warna tanah dan celana panjang modern, memancarkan aura seorang pemilik yang percaya diri. Melalui jendela kaca besar, aku melihat kehidupan kota mulai bergerak, tapi di dalam, ada kedamaian yang tak tergoyahkan. Aku mengambil cangkirku, menyesapnya, dan berjalan menyusuri galeri. Mataku berhenti pada lukisan abstrak yang tergantung di dinding utama, judulnya, Bangkit dari Abu. Itu lukisan favoritku. Aku tersenyum, menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah dari wanita yang gemetar di kamar mandi itu. Pintu galeri terbuka dan lonceng kecil di atasnya berdentang, mengumumkan kedatangan Rio. Dia membawa tas laptopnya yang sudah usang dan senyum lebar.
Aku mencium bau kesuksesan. Candanya, langsung menuju ke mesin kopi. Kopi tubruk. Pak Pahlawan, tawarku. Boleh saja, tapi aku punya berita yang jauh lebih panas dari kopi ini. Rio meletakkan tasnya di meja kecil. Aku baru saja mendapat telepon. Dari Yayasan Seni Nusantara. Mereka sedang mencari ruang permanen untuk memamerkan kerajinan tangan dan lukisan seniman lokal di area komersial. Mereka sudah melihat laporan tentang The Phoenix Gallery kita. Jantungku berdebar. Yayasan Seni Nusantara adalah organisasi seni paling bergengsi di kota. Mereka menawarkan kemitraan jangka panjang. Lanjut Rio, matanya berbinar. Ini berarti pendanaan, promosi nasional, dan yang terpenting, validasi. Mereka ingin kita menjadi pusat resmi mereka. Kamu akan menjadi direktur galeri, Diva, bukan hanya pemilik kedai kopi. Berita itu terasa luar biasa. Ini adalah pengakuan atas perjuangan dan visiku. Ini bukan lagi sekadar memulihkan hidup, ini adalah membangun warisan. Malam itu, setelah galeri ditutup, kami merayakannya. Bukan dengan anggur, tapi dengan kopi tubruk terkuat yang bisa kami buat. Rio dan aku duduk di tengah-tengah galeri, dikelilingi oleh lukisan yang kini terasa seperti permata. Kami bersulang. Untuk The Phoenix, kata Rio, dan untuk kebebasan. Untuk kehidupan kedua, balasku, menyesap kopi. Rasa pahit yang manis itu mengingatkanku pada setiap tantangan yang telah kulewati. Aku menatap Rio. Terima kasih, Rio. Untuk semuanya. Kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, kamu membantuku menemukan kembali diriku. Rio tersenyum. Kita tim, Div. Selalu. Kemitraan baru ini adalah babak baruku. Bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang berkembang. Aku adalah Diva yang baru. Direktur galeri, mitra bisnis, wanita yang tidak lagi takut pada bayangan atau masa lalu. Masa lalu adalah abu yang memungkinkan burung Phoenix ini bangkit. Aku menegakkan punggungku, merasakan kekuatan baru di setiap tarikan napas, siap menghadapi tantangan sebagai seorang wirausahawan yang tangguh. Seminggu setelah berita kemitraan, Diva mengadakan pertemuan resminya yang pertama dengan 2 perwakilan senior dari Yayasan Seni Nusantara di ruang kantor kecil yang baru dibangun di belakang galeri. Meja rapatnya terbuat dari kayu jati tua, kontras dengan layar presentasi modern di dinding. Diva, mengenakan setelan batik yang lebih formal, memegang pena dengan mantap. Dia memimpin pertemuan itu, menjelaskan visi kuratorialnya untuk kuartal mendatang dan mempresentasikan rencana anggaran dengan presisi. Saat salah satu perwakilan, seorang pria parubaya yang terlihat skeptis, mengajukan pertanyaan tajam tentang potensi pasar dan risiko finansial, Diva tidak goyah. Dia menatap matanya, lalu dengan tenang membuka laptopnya dan menunjukkan data penjualan 6 bulan terakhir, membuktikan bahwa The Phoenix tidak hanya menjual kopi, tetapi juga pengalaman seni yang berharga. Dia bukan lagi wanita yang tidak membaca dokumen KPR. Dia adalah direktur yang berpengetahuan luas. Lampu galeri meredup, hanya menyisakan cahaya lembut di atas konter kasir kayu solid. Pukul 11 malam. Rio sudah pulang, dan Diva sendirian, menikmati kesunyian yang diselingi oleh suara ketikan laptopnya. Dia sedang menyelesaikan pembukuan bulanan, mengulas setiap angka dengan hati-hati. Ini adalah detail yang dulu dia serahkan pada Aldo tanpa berpikir. Kini, setiap entry, setiap rupiah yang masuk, adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dia merasa lelah, tetapi ada kepuasan yang mendalam. Dia mengambil secangkir kopi dingin, menyesapnya. Matanya tertuju pada lukisan abstrak berjudul, Bangkit dari Abu, yang tergantung di dinding utama. Itu mengingatkannya bahwa kebebasan tidak datang secara gratis, tetapi dibangun melalui ketekunan dan kendali diri. Tidak ada lagi rahasia di lemari atau dokumen tersembunyi. Hanya dia, pekerjaannya, dan ketenangan yang solid. 2 bulan kemudian, proyek kemitraan berjalan lancar, dan The Phoenix Gallery menjadi sorotan di media lokal. Suatu sore, setelah jam operasional, Diva dan Rio duduk di teras kecil di belakang ruko, dikelilingi oleh pot-pot tanaman dan bau tanah yang lembab. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu, tetapi masa depan. Rio mengeluarkan selembar denah lantai dan menyebarkannya di atas meja kopi yang kecil. Yayasan setuju dengan rencana ekspansi kita ke lantai 2,
kata Rio, matanya berbinar. Ruangan itu akan menjadi studio seniman, Div. Bukan sekadar galeri. Kita akan melatih seniman baru. Diva tertawa, tawa yang lepas dan penuh percaya diri. Dia menyandarkan dirinya. Bagus. Aku ingin menempatkan semua lukisan abstrak yang berani di sana. Ruangan itu butuh cahaya yang dramatis. Mereka bersulang dengan cangkir kopi tubruk yang kental. Kemitraan ini melampaui bisnis. Itu adalah jaminan bahwa mereka akan selalu saling menjaga, melindungi kebebasan yang telah mereka perjuangkan. Diva menatap denah itu, membayangkan lantai 2 yang kosong itu dipenuhi kehidupan, warna, dan harapan. Ini adalah babak baru, bukan lagi tentang bertahan hidup, tetapi tentang tumbuh dan menciptakan. 3 minggu kemudian, lantai 2 The Phoenix Gallery mulai dibongkar. Bau kopi digantikan oleh bau debu dan cat, tetapi bagi Diva, itu adalah aroma kemajuan. Dia berdiri di tangga darurat tua yang menuju lantai 2, mengenakan helm konstruksi putih dengan setelan batiknya yang formal. Rio berdiri di sebelahnya, memegang tablet yang menampilkan model 3D studio seniman masa depan. Di belakang mereka, para pekerja sibuk merobohkan dinding partisi yang tidak terpakai. Kita harus memastikan pencahayaan alami di ruang abstrak itu maksimal, kata Diva, suaranya sedikit meninggi karena bising. Dia tidak lagi hanya memikirkan bagaimana cara bertahan, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan terbaik untuk seni. Rio mengangguk. Aku sudah bicara dengan mandor. Jendela akan dilebarkan sesuai spesifikasi, dan kita akan menggunakan rangka baja yang lebih kuat di area penyimpanan kanvas. Diva tersenyum puas. Melihat ruang kosong yang dulunya berhantu oleh ketakutan kini berubah menjadi ruang harapan, memberinya energi baru. Dia mencengkeram railing tangga. Fisik bangunan ini, seperti hidupnya, sedang dibangun kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. 6 bulan setelah pembangunan lantai 2 selesai dan studio seniman beroperasi, Diva menghadapi tantangan wirausaha pertamanya yang signifikan. Krisis rantai pasokan biji kopi Arabica Premium dari Toraja. Itu adalah biji kopi utama yang mengangkat reputasi kedai kopi The Phoenix. Rio, yang sibuk mengurus aspek teknis studio, bergegas ke kantor Diva dengan wajah cemas. Pemasok utama kita mogok, Div. Mereka bilang ada masalah pengiriman. Stok kita hanya cukup untuk 3 hari. Diva, yang sedang memeriksa laporan kuratorial, meletakkan pulpennya. Dia tidak panik. Dia mengambil napas dalam-dalam. Oke, jangan panik. Rio, telepon semua pemasok sekunder yang kita catat. Tawarkan harga premium 20% untuk pengiriman darurat malam ini. Aku akan menghubungi Yayasan Seni Nusantara. Mereka pasti punya kontak logistik yang bisa kita gunakan. Kita tidak akan membiarkan standar kita turun. Dia membuka laptopnya, matanya menunjukkan fokus yang tajam. Krisis ini bukan ancaman, melainkan ujian kepemimpinannya. Setelah 30 menit panggilan telepon intensif, Diva berhasil mengamankan pasokan dari pemasok lain dengan bantuan yayasan, menavigasi krisis tersebut dengan ketenangan dan otoritas yang dingin. Pukul 11:30 malam. Galeri sudah lama ditutup, dan lantai 2 yang baru terasa sunyi. Diva baru saja mematikan lampu studio seniman dan kembali turun ke lantai 1. Dia berjalan perlahan, melewati lukisan, bangkit dari abu. Lukisan itu tampak berbeda sekarang. Bukan lagi pengingat trauma, tetapi simbol kemenangan. Dia berdiri di balik konter kopi, membersihkan sisa debu hari itu. Dia menemukan sebuah kartu kecil yang terselip di bawah mesin kasir, kartu ucapan dari salah satu seniman muda di studio barunya, berterima kasih karena telah memberinya ruang untuk berkarya. Diva tersenyum kecil. Ada rasa damai yang absolut. Dia menyalakan lampu luar galeri, memperlihatkan logo The Phoenix yang berkilauan di malam hari. Dia mengunci pintu kaca itu, suara kuncinya berputar dengan bunyi, klik, yang kuat dan meyakinkan. Ini adalah kunci yang dia pegang, tidak ada orang lain yang bisa masuk tanpa izinnya. Dia menoleh ke jalan yang sepi, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan menuju mobilnya. Beban di bahunya sudah lama hilang, digantikan oleh tanggung jawab yang membanggakan. Pagi berikutnya, Diva memimpin rapat strategis bulanan di kantor barunya. Di meja bundar kayu jati itu, kini duduk juga Tania,
manajer operasional penuh waktu yang baru direkrut Diva untuk mengelola lantai 1. Rio, sebagai mitra teknis dan penasihat kuratorial, ada di sana. Fokus mereka adalah kampanye pemasaran untuk pameran seni kuartal berikutnya. Diva tidak lagi mengurus detail kecil seperti daftar bahan baku kopi, dia fokus pada gambaran besar. Tania, kata Diva, sambil menunjuk grafik di layar, kita perlu memastikan bahwa branding, bangkit dari abu, kita tidak hanya menarik bagi kolektor, tetapi juga menyentuh komunitas. Rio, aku ingin kamu merancang lokakarya digital yang menampilkan seniman studio kita. Kita harus memanfaatkan kemitraan yayasan secara maksimal. Melihat Tania dan Rio yang bersemangat menyambut tugas mereka, Diva merasakan kepuasan. Dia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada kontrol, tetapi pada kemampuan untuk percaya dan mendelegasikan. Sore itu, saat Diva sendirian di galeri, seorang kolektor seni muda bernama Arka masuk. Arka adalah seorang arsitek yang baru-baru ini pindah ke kota, dikenal karena apresiasinya yang mendalam terhadap seni kontemporer. Dia tidak tahu latar belakang Diva, dan interaksi mereka murni profesional dan santai. Arka berdiri lama di depan lukisan, bangkit dari abu. Lukisan ini, katanya sambil menoleh pada Diva, memiliki kejujuran yang brutal, tapi juga kekuatan yang tenang. Siapapun yang memilih lukisan ini pasti seseorang yang sangat tahu artinya bangkit. Diva tersenyum. Senyum itu berbeda. Itu bukan senyum topeng, juga bukan senyum kemenangan yang tajam. Itu adalah senyum pengakuan. Saya yang memilihnya, jawab Diva. Judulnya memang sesuai. Arka mengangguk. Matanya menatap mata Diva, bukan dengan nafsu atau rencana tersembunyi, tapi dengan rasa hormat yang tulus. Sebuah kehormatan bertemu dengan direktur yang memiliki visi setajam ini, katanya. Dia kemudian memesan kopi dan meminta Diva untuk merekomendasikan karya seni lokal lain. Ini adalah interaksi pertama dalam waktu lama yang terasa benar-benar murni. 6 bulan kemudian, The Phoenix Gallery menjadi tuan rumah acara tahunan Yayasan Seni Nusantara, sebuah gala yang dihadiri oleh para kolektor, politisi, dan media. Diva, mengenakan gaun malam batik yang dirancang khusus, berdiri di atas panggung di lantai 2, di tengah studio seniman yang kini berkilauan di bawah pencahayaan dramatis. Rio berdiri di barisan depan, tersenyum lebar. Diva memegang mikrofon, sinarnya menyorot pada wajahnya yang memancarkan ketenangan dan otoritas. Malam ini, katanya, suaranya mantap dan jelas, kita merayakan bukan hanya seni, tetapi kebebasan. Kebebasan untuk menciptakan, kebebasan untuk memilih, dan kebebasan untuk bangkit. Dia menatap ke kerumunan yang bertepuk tangan. Di tengah keheningan setelah tepuk tangan, dia menambahkan dengan nada pribadi, "Dulu, saya berdiri di sini dalam kegelapan, takut pada bayangan. Sekarang, kami adalah cahaya. Kami adalah The Phoenix." Sorak-sorai memenuhi ruangan. Bagi Diva, ini adalah penutupan terakhir. Bukan lagi hanya bertahan hidup, tetapi bersinar di mata publik sebagai seorang pemimpin yang kuat dan mandiri. Seminggu setelah gala, galeri kembali ke ritme normalnya. Diva sedang mengevaluasi proposal seniman baru di kantornya yang tenang ketika lonceng pintu berdentang. Arka, kolektor seni yang telah menjadi pelanggan reguler, masuk. Dia tidak datang untuk seni, melainkan untuk segelas kopi dan percakapan. Mereka duduk di area kedai kopi yang sepi. Arka memuji kepemimpinan Diva di gala tersebut, mencatat betapa berbedanya aura Diva dari pertemuan pertama mereka. Anda memimpin dengan ketenangan yang luar biasa, katanya, menyesap kopi. Anda telah membangun lebih dari sekadar galeri, Anda membangun benteng. Diva tersenyum tulus. Dia tidak lagi merasa perlu menjelaskan masa lalunya. Benteng itu dibangun di atas fondasi yang kokoh. Arka, jawabnya, menatapnya dengan rasa terima kasih yang terbuka. Interaksi mereka lambat, penuh hormat, dan jauh dari nafsu. Ini adalah benih dari koneksi yang sehat. Bulan berikutnya, Diva memimpin lokakarya mentoring pertamanya di studio lantai 2 yang baru. Sekitar 10 seniman muda, yang sebagian besar perempuan, duduk melingkar di tengah kanvas-kanvas yang belum selesai. Diva tidak berbicara tentang teknik melukis, melainkan tentang ketahanan. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cerah, berdiri di bawah cahaya alami yang masuk dari jendela besar.
Seni yang paling kuat, katanya, nadanya tenang namun kuat, bukan berasal dari kebahagiaan, tetapi dari kemampuan kita untuk bangkit setelah dihancurkan. The Phoenix bukan hanya nama galeri, itu adalah janji. Kita mengambil abu trauma dan mengubahnya menjadi pigmen terkuat. Dia menceritakan sepenggal kisah masa lalunya, tanpa menyebut nama, fokus pada bagaimana dia belajar mengendalikan keuangan dan keputusannya sendiri. Para seniman mendengarkan dengan mata berbinar. Diva kini telah melangkah dari korban menjadi mercusuar. 6 bulan berlalu. The Phoenix Gallery kini menjadi model bisnis yang banyak ditiru. Suatu pagi, Diva dan Rio bertemu di kantornya untuk membahas surat tebal dari kantor hukum Jakarta. Rio membacanya dengan cemas. Mereka serius, Div. Ini tawaran dari jaringan kafe nasional yang besar. Mereka menawarkan 3 kali lipat nilai ruko ini, plus kompensasi untuk yayasan. Mereka ingin mereplikasi model Phoenix kita di seluruh Indonesia. Rio menunggu reaksinya. Tawaran itu menakjubkan dari segi finansial. Diva mengambil surat itu. Dia tidak menunjukkan emosi. Dia merobeknya menjadi 2, lalu menjadi 4. Suara robekan kertas itu tajam dan final. Jual, kata Diva, tawanya terdengar dingin. Tidak ada harga untuk kebebasan. Ini bukan tentang uang lagi, Rio. Ini adalah warisanku, dan kendali mutlak ada di tanganku. Kirim surat penolakan yang paling sopan yang bisa kamu buat. Kita akan berkembang sendiri, dengan cara kita sendiri. Dia mengambil cangkir kopinya, matanya menunjukkan otoritas yang tak tergoyahkan.